Assalamualaikum. Apa kabar? Oke. Jadi malam hari ini kita terbatas maksimal 10 orang. Buat teman-teman yang mungkin tidak bisa bergabung, bisa kasih tahu teman-teman yang lainnya yang kebetulan tidak dapat spot malam hari ini, bisa dikasih tahu untuk gabung di channel YouTube-nya Mbak Mariana Lo ya. Ada linknya udah saya kirim di Telegram maupun di grup WhatsApp ya, silakan ya teman-teman ya. Oke, dan malam hari ini kita mau lanjut yang kemarin. Kemarin itu Bang Aswar kita sempat belajar tentang bagaimana memilih model dunia, ya model dunia seperti apa yang kita akan adopsi untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemarin kita belajar tentang bagaimana bedanya antara antara survive, terus kemudian dengan safety dan juga dengan kreatif gitu, terutama di masa krisis ya. Dan nyambung dengan hal itu, malam hari ini kita mau transcendence, kita mau bicara ngobrol dengan Mbak Sani. Udah pada kenal pasti ya. Halo Mbak Sani. Halo Mbak Ike, selamat malam teman-teman semua. Oke, selamat malam. Jadi kita mau ngobrol dengan Mbak Sani, karena kebetulan Mbak Witanya sedang berhalangan, jadi ya ini kita untuk case-nya kita akan gali kehidupan Mbak Sani. Mbak Sani siap dikorek-korek? Siap Mbak. Mbak Sani siap dikorek-korek ya? Ya. Oke, kalau gitu. Oh, ini udah 91 peserta, 91 orangnya. Oke. Ada teman-teman yang baru pertama hadir di sini. Kalau ada, boleh angkat tangan atau raise hand gitu. Ada? Oh, Mbak Marinya gabung hari ini. Halo Mbak Mari. Ada Mbak Mari gabung, tumben bisa. Oke. Baru pertama ini ada Bang Flo. Bang Flo Indonesia ini Bapak Mawar ya. Oke, Bang Flo. Ini saya sudah unmute, bisa dinyalakan mic-nya. Dapat informasi tentang Mawar dari mana? Bang Flo. Atau bisa ngechat aja nggak apa-apa? Dapat infonya dari Pak Pak Adam Gundawa. Oh, Pak Adam Gunawan. Oke. Well, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah ikut untuk menyebarluaskan kegiatan atau Mawar kali ini. Bang Aswar udah datang ya? Oke. Selamat malam, Gus. Masih jadi Gus atau udah jadi ini nih? Aku aja belum jadi kiai. Udah jadi budak ya? Udah ganti lagi. Oke, ya Bang Aswar udah minum, udah sholat ya Bang ya tadi dari sesi bedah buku yang satunya lagi. Baik, langsung aja Bang untuk malam hari ini kita dengan Mbak Yasani Melda. Pagi Bang Aswar, malam ya? Ya, udah pagi aja ya. Gimana nih Bang? Gimana Mbak Sani? Mau diapain ini? Tadi katanya di grup itu apa tuh? Finansial ya, bahas finansial ya. Ya. Keren nih. Berkaitan dengan ini. Butuh untuk ini ya, untuk mungkin lebih berdaya di finansial gitu ya. Ya, betul. Bersesuaian dengan model dunia ya Bang ya? Betul. Jadi kita sangkut pautkan model dunia dengan kaitannya finansial gitu ya Bang ya? Iya, jadi model dunia itu mengatur ya. Mengatur perspektif kita untuk melihat berbagai macam aspek dalam kehidupan gitu ya, termasuk dalam aspek finansial kan gitu ya. Karena yang lebih kerasa banget memang di finansial ini ya Bang,
secara mayoritas itu yang paling ini ya, saya di kira Indonesia, yang iya. paling apa namanya, tingkat Berdampak. kesadaran itu kan lebih cepat ya, lebih cepat disaksikan perubahannya itu pada bisnis ya, atau pada finansial dan apa namanya, pada kesehatan gitu ya, seperti itu. Jadi untuk mengetahui kesadaran apa yang mengatur hubungan diri kita dengan finansial, apa kesadaran survive, ya toh? Kesadaran survive, kesadaran adaptif, atau kreatif gitu kan. Jadi kondisi finansial kita ini sebenarnya dikontrol oleh kesadaran apa gitu kan. Seperti itu. Survive, adaptif, atau kreatif gitu kan. Kalau untuk kreatif ini masa pandemik sekalipun tuh dia nggak ngaruh, malah naik. Karena tatanan kesadaran dirinya itu tidak terbalik gitu kan. Ini kan sebenarnya ini kan tatanan kesadaran dirinya terbalik gitu ini. Tatanan kesadaran dirinya terbalik. Nah, kemudian tuh ini kan yang disebut sebagai kesalahan ya. Dia menjadi kesalahan. Lalu kemudian itu menjadi bencana. Dari kesalahan identifikasi diri menjadi masalah finansial kan gitu. Ya kan? Seperti itu. Itu yang paling penting ya. Jadi dari kesalahan, memahami diri, mengenali diri itu menjadi bencana atau masalah merembet kemana-mana, termasuk di finansial. Kita biasanya kan fokus pada masalahnya, bukan pada kesalahannya. Itu problematiknya itu. Karena fokus pada masalah itu cepat kelihatan hasilnya. Ya, jelas dia. Ini kan kalau fokus pada masalah kan jelas counterforce gitu kan. Tapi kalau fokus pada kesalahan itu namanya counterbalancing. Orang lebih memilih langsung counterforce dengan alasan baca filsafat nggak bikin kenyang, gitu ya. Ya, transendensi nggak bikin kenyang, gitu-gitu. Tapi itu kan pikiran-pikiran pendek. Pikiran pendek, dia mengira bahwa apa namanya? Dia mengira bahwa dia tidak terjebak dalam sebuah tatanan berpikir yang keliru. Ya. Coba lihat, saya punya teman. Saya punya teman. Tambah itu kan ya? Apa itu? Nggak maksudnya di sana air. Apa itu, Pak? Urusan rumah tangga. Oh, urusan rumah tangga ya udah. Jomblo harap malu. Jadi saya punya teman tuh yang hanya lulusan SMP ya. Kemudian tuh makin banyak uangnya dia makin tertarik pada hal-hal yang sifatnya filosofis gitu. Pada hal-hal yang sifatnya filosofis, artinya dia menyadari ya bahwa tanpa memahami
Tatanan filosofis itu kehidupan itu sulit, memelangka. Jadi perspektif kita kan hanya sejauh atau hanya mengikuti model dunia yang kita anut, ya kan? Hanya mengikuti model dunia yang kita. Jadi kita hanya bisa melihat kenyataan itu sebatas model dunia yang kita anut. Jadi kalau modelnya model survive, itu kan kayak cerita klasik ya. Ditawarin kerja, cuma katanya nggak punya ijazah. Ditawarin bisnis yang tanpa ijazah, dikira MLM. Itu cari gara-gara itu. Ya, cari gara-gara. Ditawarin, dikasih modal, belum punya project bisnis, ya mati aja gitu kan. Ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi model dunia yang kita anut itu menentukan cara pandang kita ya, menentukan aktivitas jiwa kita, itu poinnya ya. Model dunia yang kita anut itu menentukan ya, atau membatasi, jangan membatasi deh. Dia ya menentukan gerak aktivitas jiwa kita gitu ya. Makanya dalam salah satu bukunya Hawking nulis itu bahwa percepatan evolusi spiritual itu tergantung pada prinsip yang dipegang gitu ya. Jadi prinsip itu punya nilai kalibrasi. Jadi prinsip itu punya nilai kesadaran gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kita menggunakan model dunia material. Model dunia material itu kan kemudian manusia itu hanya bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang survive sama yang adaptif. Yang survive sama yang adaptif. Yang survive ini disebut wong cilik, yang adaptif ini disebut elit, kan gitu aja itu, ya kan? Yang survive ini disebut masyarakat disorder, masyarakat penyakitan begitu. Sementara yang elit ini disebut yang order ya, yang punya order, elit. Nah seperti itu aja, karena manusia itu dianggap sebagai makhluk material saja. Ya kan? Kurang lebih begitu Mbak Sani. Jadi kalau misalnya Mbak Sani, saya ingin tahu sebenarnya gimana tuh biografi finansialnya Mbak Sani. Sejarah ya Bang ya? Sejarah biografinya lah, biografi. Kayak apa sih, saya ingin tahu sebenarnya, itu kan bisa dilihat ya. Kita ketahui tingkat kesadarannya. Iya, jadi dari sejak pertama kerja sampai sekarang itu ya kayak ini pegunungan Bang, ada lembah, ada puncak gitu. Oh. Jadi ada masa yang Sani anggap itu adalah masa kejayaan. Pernah punya kejayaan. Iya, di situ kayaknya memang
apa ya? Ya mungkin Uang itu ini ya, kalau bahasa Kejayaan itu uang itu datang nyembah-nyembah ya. Tolong aku diselamatkan bahasa ini. aku mau dialokasikan kemana nih kesannya gitu kan? Gitu. Itu masa-masa jayanya itu yang 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 jujur lah kita kepengen balik lagi ke sana kayak gitu. Pingin balik lagi ke sana, pingin balik ke Ya, masa masa lalu kejayaannya, ya. Bang. Oke, pingin balik ke masa lalu. Bukan di momen pekerjaan yang sama, bukan. Pingin Tapi balik pada keadaan itu pada lagi kan. keadaan uang-uang itu yang ngejar-ngejar kita gitu. Jadi uang itu sujud nyembah-nyembah, tolong terima saya gitu ya. Berebut masuk ke rekening gitu ya. Keadaan uang itu nyembah-nyembah. Uang itu sujud, tolong terima saya sebagai ternaknya. Ini aku. Iya gitu. Dan itu baru sekali-sekalinya sih ya Sani alamin sepanjang hidupnya Sani, Bang. Nah, itu yang patokannya Sani pengen balik lagi ke kondisi seperti itu, tapi bukan dengan tentang pekerjaannya atau suasana kerjanya, bukan. Gitu. Jadi gimana? Saya ingin tahu apa namanya. Ya, secara singkatnya ya Bang ya. Oh, Jadi kalau tuh bisa detail aja. iya. Ini kan jadi serial nih kan, jadi serial panjang ini. episode introduction sekarang. Ya, Jadi jadi sekarang itu digambarkan biar seru ya. Keadaan terakhir gitu. Keadaan terakhirnya kalau gitu keadaan terakhirnya, jadi kita flashback, jadi keadaan terakhir itu dalam sekarang itu tragis dulu ya gitu ya. Oke, ya, Kondisinya ya. Alurnya ini kan alur apa namanya? flashback kan? Ya, alur Backdate. mundur ya. Alurnya mundur. Ya. Gitu. Jadi keadaannya itu apa? Tragis. Tragis kalau sekarang. Oke, kita bikin dulu mappingnya. Di bawah tragis tuh, jadi kan tragis tuh udah ini banget ya. Ini kita tragis, sambil bawa santai ya Bang, jadi biar nggak terlalu tegang. Soalnya masalahnya tragis nih kan, jangan sampai. Oke. Tragis kan paling nanti. Tinggi tuh, paling parah. Di bawahnya tragis, kembang kempis kali ya. Tragis, terus itu kembang kempis, terus apa lagi tuh? Ya, seolah-olah tuh besok besok masih mikir kebangunnya itu masih ketemu hal yang sama gitu ya. Oke, habis kembang kempis tuh krisis ya. Mimpi buruk. Ya, tragisnya itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi masih survive dong berarti ya? Kalau untuk yang ini ya, finansial, apalagi ya efek dari pandemi juga kan Bang. Karena kan itu juga yang salah satu menjadi alasan ya Sani mencari grup pemberdayaan kan waktu itu. Yang sampai ketemu grup Mas Amin gitu ya. grup Telegramnya Mbak Ami dulu sebelum ketemu gitu. Mas Jem. Oke. Jadi gini loh, apa namanya, kondisi finansial tuh kalau yang sudah 50 itu udah mati, bukan lagi tragis ya. Itu udah mati dia. Kalau tragis ini kan mungkin hanya babak belur aja ini. Jadi babak belur tuh dalam peta kesadaran tuh ada mungkin di 60, 65, 70, 75. Coba kita gambarkan ya, berdasarkan peta kesadaran gitu ya. Jadi kalau 60, 65 ini kalau bahasa Jawanya itu rekoso gitu ya. Rekoso itu berat menjalani kehidupan. Kalau bisa kehidupan ini langsung game over deh. Kalau bisa ini langsung COVID-nya itu langsung membunuh semua deh. Itu rekoso, itu kesadaran rekoso itu udahlah. Ya kan, mendingan diselesaikan lain. Kan kalau mati karena wabah kan syahid. Masih ada harga dirinya gitu ya Bang? Iya. Masih ada harga dirinya gitu kan. Jadi kondisi tragis tuh. Jadi kondisi rekoso itu menjalani hidup itu setiap hari dengan keadaan penuh ketidakpastian gitu ya. Jadi penuh ketidakpastian dan penuh tekanan gitu ya.
penuh tekanan. Jadi itu orang-orang Rekoso itu mereka menghayati filsafat toge, tumbuh dalam kegelapan. Orang-orang Rekoso. Nanti saya kasih apa namanya? Ada satu gamelan yang untuk melampaui Rekoso itu ya. Ada gending-gending Jawa tuh. Terus yang kemudian tuh ada lagi yang 75 ya. Kalau ini ngenes. Ngenes tuh ya, ngenes. Ngenes tuh kan keadaan di mana misalnya ya kayak teman saya gaji 15 juta. Ini tanda tangan di bendahara segini. Ya masuk rekening tinggal 500.000. 14,5 juta habis buat cicilan. Nah, itu ngenes namanya ya. 500.000 ini kan untuk sebulan. Utang mana? Ini ngenes namanya ya. Ini tuh ngenes. Ini ngenes gitu ya. Kira-kira tragisnya Mbak Sani itu yang mana? Yang Rekoso, yang ngenes, atau yang mana nih Mbak? Langsung bisa ya Sani jawab Bang. Hah? Rekoso. Nggak usah dihitung kalibrasinya, udah kejawab Bang. Aduh, ini kamu kok bisa Rekoso ya Allah. Parimono sabar. Ya, Sambil ya. mulut udah ada gitu. Ini Rekoso ini bahaya ini Sani. Rekoso ini bisa gelap mata ini. Ibarat tuh udah tergeletak gitu loh Bang, udah yang lihat kiri kanan ada orang lewat nggak gitu. Orang lewat langsung di ini ya, disantet. Ya ini kalau Rekoso ini yang dimaksud dengan ini ya. Apa hadis tentang bahwa apa namanya itu? Kefakiran itu lebih dekat pada kekufuran gitu ya, karena Rekoso gitu. Rekoso. Keadaan Rekoso. Oke lah. Jadi apa namanya? Ya mulai dari sinilah ya. Kita tahu hari ini berarti kondisi finansialnya Mbak Sani itu statusnya Rekoso. Ini kalau untuk penanganan COVID ini udah angkat bendera putih ya. Udah minta bantuan ke luar negeri ini, Pak Luhut. Karena ini berat, nggak bisa lagi gitu ya. Nggak bisa lagi. Bang, ya Sani mau ngasih mau gambaran. Oh, kira mau nangis. Kirain mau nangis. Kan udah dikasih kode tadi di grup kalau bisa sambil nangis-nangis gitu. Tetap nggak Ya, bisa, Bang. Bukan kalau bisa ini, memang kalau ini mesti gulung kuming kalau nangisnya. Jadi tuh dalam kesadarannya Sani, kondisi Sani itu Sani bisa bayangkan Sani itu seperti orang yang kakinya itu diikat bola besi yang kayak di komik-komik Gober itu loh Bang, Donald Duck yang gerombolan si berat tau nggak? Ya boleh lah. Yang kakinya diikat sama bola besi itu yang biar nggak bisa kabur. Nah seperti itu, kaki dirantai, tapi hati pengen maju gitu Bang. Tapi ya itu kaki diikat, tangan diikat. Mulut sih mungkin nggak disekap ya, cuman pengen maju ke depan gitu, tapi nggak bisa gerak apa-apa kayak gitu. Ya, itu baik nggak bisa gerak, tapi Rekoso itu mau kalau gerak itu putus kakinya. Ya, kayak gitu. Kalau bisa dilepas kakinya, kita maju ke depan kan nggak mungkin juga kan. Nah kayak gitu gambaran kesadarannya Sani Bang. Ya itu namanya Rekoso itu gitu. Oh, berarti pas ya dengan kalibrasi Abang ya. Iya Rekoso kayak gitu itu. Iya gitu. Rekoso ini gimana ya? Ya saya pernah di fase ini. Jadi
Rekoso itu waktu itu untuk beli kopi satu saset 1.500. Mikir panjang. Bukan mikir panjang. Apa? Itu saya harus keliling dulu ke Jalan Malioboro ngumpulin uang 100 perak. Bayangin. Saya ngumpulin tuh. Saya ke jalan kaki aja gitu ya, nemu 100 yang dibuang-buang di lampu merah itu loh. Oh iya. Nah, itu Rekoso itu kayak begitu. Untuk Oh. minum kopi 1 gelas tuh berapa lampu merah yang harus saya lewati. Cari-cari yang miskin Hah? itu dulu Bang. gimana? Dulu semiskin itu Bang. Bambung Loh, itu. terima miskin net. terlalu berwibawa itu kalau sebut miskin. Bambung. Ada lagi nggak sih yang dibawanya miskin tuh? Belangsak ya. Ya seperti itu. Saya pingin minum kopi itu, saya harus jalan cari-cari, kan biasanya lampu merah kan banyak kan di Jogja itu. Uang 100 perak itu tergeletak aja gitu ya. Nah, saya kumpulin gitu ya. Saya kumpulin dapat 15, udah alhamdulillah gitu ya. Sehingga di masjid dulu istirahat, tarik napas. Ya, Rekoso itu kayak saya ngerti Rekoso itu seperti itu. Oh, kata teman saya, oh lo Rekoso ya uripe. Jadi untuk segelas kopi itu usahanya itu sangat besar ya. Sangat besar. Itulah Rekoso itu. Kalau Mbak Sani gimana? Ngumpulin 100 perak untuk jadi segelas kopi. Kalau yang sekarang nggak sama kisahnya Bang, cuman ya mirip-mirip kayak gitulah. Ya itu ini ya. Jadi ya kan nggak mungkin juga ya Sani ninggalin rumah terus nyari lampu merah. ya kurang lebih begitulah kesadaran Rekoso itu. Oke. Lalu gimana waktu itu saya melampaui kesadaran Rekoso itu, ya kan? Jadi waktu itu ya banyak ini sih ya saya udah belajar Hawking waktu itu, tapi masih di awal-awal kan. Masih di awal-awal. Jadi waktu itu saya masih belajar rilis emosi gitu ya. Jadi jangan sampai dalam keadaan Rekoso emosi negatif itu banyak yang belum dirilis. Jadi dalam keadaan Rekoso ini paling enggak kita bisa mampu merilis emosi dulu. Mampu merilis emosi gitu ya. Rilis emosi itu setiap malam itu. Setiap malam dijalani dulu namanya itu saya di EFT itu ada namanya personal peace procedure gitu loh. Personal peace procedure. Itu dulu saya menjalani itu Mbak Sani. Jadi setiap hari saya kehidupan Rekoso itu saya tidak ingin catatan Rekoso itu masuk ke alam mimpi. Jadi setidaknya itu setiap habis Isya ya. Habis Isya itu saya keluar dari lari dari melampaui dunia nyata itu, dunia realitas dimensi 3 dengan imajinasi gitu ya. Dengan imajinasi saya membayangkan tuh ke jalan-jalan punya uang. Itu kadang-kadang tuh yang membuat saya senang di malam hari itu baca-baca majalah otomotif gitu loh. Ada mobil mewah, senang gitu ya. Itu cara saya untuk melampaui Rekoso itu. Paling enggak ada harapan besok gitu ya. Ada harapan besok gitu. Seperti itu. Jadi itu
untuk jangan sampai kemudian terakumulasi rekoso ini menjadi sakit fisik gitu loh. Jangan sampai menjadi sakit fisik. Atau jangan sampai rekoso ini terakumulasi menjadi gangguan mental gitu ya, gangguan emosi. Nanti bawaannya itu kan mudah marah, mudah tersinggung gitu. Makanya memang untuk yang rekoso ini harus banyak diajak tertawa dalam penderitaan. Ini menarik nih kasusnya Mbak Sani ya. Jadi tapi sebenarnya kesadaran rekoso ini kalau mampu kita lihat. Jadi saya pernah juga rekosonya itu bisa waktu di Jakarta juga pernah. Tapi waktu di Jakarta itu udah tahun 2011. Kalau ini 2009 lah. Jadi saya itu 2012 baru enak hidupnya. 2009, 2010, 2011 ini masa perjuangan. Abang di 2009 lagi di lampu merah, itu ya saya lagi masih di mall. Woi, canggih kamu ya. Itu. Coba ketemu abang, udah kasih 5.000. Ya lanjut bang. Ya, jadi ya tahulah saya fase-fase rekoso itu. Ya. Kalau fase 75 ini waktu kerja malah. Awal-awal kerja itu banyak kasbonnya gitu ya. Gaji waktu itu berapa? 600. Kasbonnya kadang itu 900. Jadi gimana? Nangis, sedih lah pokoknya. Sedih. Jadi gaji 600. Jadi udah utang bulan depan nih. Ya kan? Udah utang gitu. Ini udah pakai nama orang kasbon nih. Jadi masa-masa kritis itu yang ngalamin. Dan akhirnya tuh 2011 ya, 2011 tuh ngalamin lagi. Tapi saya udah tahu gitu. Udah tahu bahwa jadi 2011 tuh saya udah nggak pakai emotional release gitu ya. Nggak pakai emotional release lagi. Ilmunya udah meningkat. Oh, ternyata tuh tidak cukup hanya emotional release, tetapi mesti transendensi. Transendensi ya. Jadi 2011 itu udah banyak bertapa gitu ya. Transendensi itu kan ketika kita hidup rekoso, di situ yang paling penting itu kita harus membedakan ya antara mewakili, nah ini babnya Mbak Sani ya, sama mengalami itu beda. Jadi 2011 saya udah ngerti dua ini. Bahwa diri saya tidak mewakili keadaan itu, tapi mengalami keadaan itu. Ya, toh? Jadi mengalami tapi tidak menjadi gitu loh, Mbak Sani. Kata kuncinya itu kan mewakili dan mengalami. Jadi saya tidak mewakili diri saya, tidak mewakili keadaan itu. Setelah saya paham begitu, pada akhirnya kan karena diri saya tidak mewakili keadaan rekoso itu, akhirnya itu saya hanya menyaksikan si Aswar yang rekoso itu. Saya menyaksikan di tol, saya jadi kernet gitu ya. Jadi kernet dan nggak digaji, hanya biar bisa makan aja gitu kan. Kerjanya itu kita berangkat jam 9, pulangnya kadang jam 1 malam. Biasa ini kan. Apalagi kan Bekasi ya. Itu biasa kirim barang ke Bandung begitu ya. Tapi yang saya nikmati itu perjalanannya, bahwa oh ini nih
Kalau saya gagal membedakan antara mewakili dan mengalami, celaka lagi saya. Jadi meskipun waktu itu keadaannya rekoso, tapi jiwa saya itu kadang bermain pada dua state, humor gitu ya, dan perayaan gitu. Perayaan atas bahwa saya bisa membebaskan diri saya dari kegelapan karena kurangnya sumber daya gitu ya. Karena ketiadaan, bukan kurang, ketiadaan. Jadi saya humorkan, humor itu kan artinya saya udah selesai dengan itu. Saya tidak lagi bisa ditipu. Identifikasi diri saya tidak akan mewakili keadaan itu. Ya kan? Jadi saya tidak akan mewakili, saya tertawa saja gitu, mati ya. Jadi ya mati juga enggak apa-apa. Yang penting saya tidak mewakili. Jadi ada kemenangan di situ ya. Ada kemenangan atas keadaan. Jadi untuk Mbak Sani itu ilmunya pokoknya jurusnya harus menang atas keadaan. Jadi ini saran pertama nih Mbak Sani ya. Iya. Jadi yang harus Mbak Sani ini sesama ini ya. Saya alumni. Udah duluan lulus. Alumni pokoknya. Kakak kelas lah, kakak kelas. Iya, senior lah ya. Kakak kelas ya Sani. Tahu betul saya ini kalau di sebelum 2011, 2009, 2010 itu saya betul-betul mengerjakan emotional release gitu loh. Emotional release. Jadi saya tahu bedanya antara psikoterapi sama transendensi itu karena dari pengalaman saya melewati fase-fase krisis itu. Saya kan belajar macam-macam ya. Dan saya orangnya kalau mempelajari itu saya berusaha mencari akar filosofisnya gitu ya. Jadi saya tahu, oh ini hanya rilis emosi, bukan. Tetapi kesadaran masih mewakili itu ada. Jadi kan kesadaran sebagai pelaku, korban itu kan artinya mewakili keadaan kan. Mewakili ini kan jadinya mewakili keadaan itu berarti kan pelaku korban. Nah, pelaku korban itu kan kemudian saya netralisir saja emosinya setiap malam. Itu sebelum tahun 2011. Makanya saya sangat merasa bersyukur gitu ya, bisa menemukan Hawkins itu, oh dia mengajarkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar psikoterapi gitu. Karena di tahun ini saya di Jogja itu bukunya itu udah banyak, udah ribuan gitu. Saya kok belum menemukan ini ya, apa pembedanya gitu. Pas baca Hawkins, oh memang beda dia nih. Bang, bentar Bang. Ya saya mau potong. Tadi kan Abang bilang pas malamnya Abang menetralisir sebagai emosi sebagai rilis emosi. Jadi rilis kan emosinya. Nah, maksudnya Abang menetralkan itu kayak gimana? Meditasi kah atau tapping? Jadi kan gini. Oh iya. Jadi kesadaran korban kan sebagai korban dari keadaan. Itu kan ada kemarahan, katakanlah intensitasnya minus 10 ya toh. Ada kemarahan, ada kesedihan, itu diturunkan. Minus 10, minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5. Intensitas subnya aja. Subjektif unit distressnya itu kita ini kan, itu kita turunkan. Minus 4, sampai ke titik 0. Minus 3, minus 2, minus 1, minus 0. Ini dianggap sudah sembuh. Oh gitu. Dianggap sudah sembuh. Ternyata itu dalam transendensi ini belum sembuh, belum tumbuh, masih sakit. Jadi kalau emosinya 0 itu kan dianggap sembuh kan? Iya. Tetapi kesadaran sebagai korbannya itu tidak sembuh. Itu harus ditransendensi. Itu harus ditransendensi. Dia tidak sembuh karena itu bukan emosi. Tetap aja sebagai korban, tapi emosinya kan 0. Besok ngulang lagi,
ya mungkin 5, 8 gitu ya. Mungkin besoknya lagi, akhirnya tinggal kemudian tuh 4. Lama di situ itu. Akhirnya tuh menganggap kalau emosinya sudah tidak terlalu berat, itu akhirnya tuh rekoso itu dianggap sebagai apa? Jadi gini loh, dari keadaan rekoso itu, awal pertama kali kita mengalami itu kita menjadi korban ya, merasa korban sendirian gitu. Menjadi korban kehidupan itu sendirian. Semakin sering rilis emosi, kemudian tuh lama-lama tuh kita akan sampai pada keadaan ake tunggale. Ngerti ake tunggale enggak? Apa tuh, Bang? Banyak temannya. Oh, Itu tahapannya tuh dari viktimisasi, ya tuh viktimisasi. Jadi saya pelajari psikologi itu dari keadaan saya sendiri menjadi normalisasi. Kalau emosinya 0 tuh dianggap normalisasi itu. bukan aku doang yang ngalamin kayak gini gitu. Punya teman lah minimal gitu ya, Bang. Pokoknya ake tunggale kata orang Jogja. Punya teman sama-sama rekoso. Itu saya mempelajari ya dari viktimisasi. Kalau bikin komunitas rame itu, Bang. Dari viktimisasi ini saya ini ya awal-awal lah ya shock gitu. Awal-awal shock. Terus lama-lama itu menjadi normalisasi. Nah, setelah belajar Hawking itu akhirnya itu saya belajar demystify gitu ya. Jadi demystify, proses demystify itu saya mengungkap kebenaran diri saya di balik pengalaman itu ya kan. Nah, di situ kita belajar tentang membedakan saya ini mewakili apa? Mewakili keadaan atau mewakili keilahian gitu. Itu demystify kan di situ. Nantilah Mbak Sani akan terbiasa dengan istilah-istilah ini karena ini sama-sama rekoso. Saya melewatinya 3 tahapan ini. Jadi saya pengalaman saya itu saya catat baik-baik gitu ya. Tahapan-tahapannya, terus evolusinya itu rapi banget. Rapi. Itu ya Mbak Sani ya. Bang Aswar, ya Sani coba ini ya, mengulang yang bagian diri mengalami atau mewakili keadaan itu. Jadi ya Sani sampaikan, apakah itu sudah benar pemahamannya ya Sani ya Bang ya? Gimana tuh? Ya Sani coba ya. Nanti Jadi, besok aja, nanti di periode berikutnya aja. Ini biar seru, dipending siap. dulu gitu ya. Biar bersambung ya. Ini soal ya ini harus seru gitu ya. Oke. Siap. Oke ya, dari saya itu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekoso. Hidup rekoso. Ono tunggale. Ake tunggale. Ake tunggale. Kasih Bang Aswar. Terima kasih Bang Aswar. Ini Bang Aswar udah bisa bikin buku nih. From minus to hero. Minus to zero dulu. Minus to zero, Mbak. Iya, makanya from minus to hero gitu. Nanti collab sama Mbak Sani. Aku kan bisa tertawa begini itu kan karena kita udah lampaui gitu loh. Jadi humor itu karena kita sudah selesai di situ, Mbak Sani belum. Kalau belum selesai gampar ya Bang ngomong begini ya. Iya betul. Bisa tersinggung, bisa marah. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan ternyata ya. Nanti besok lah kita jelaskan bedanya mewakili dan mengalami ya. Besok. Bisa deh. Pekan depan. Iya, pekan depan minggu maksudnya. Depan ya. Saya mohon pamit ya. Saya udah izin. Ya Bang Aswar. Ya, oke. Baik. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nanti disimak kembali hari Senin. Nanti either jamnya itu bisa sore atau bisa malam. Ini menarik banget dan ini saya rasa teman-teman butuh, saya juga butuh ini. Jadi saya sambil nyimak, saya sambil mengaplikasikannya dalam hidup sendiri ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup sampai di sini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali minggu depan. Dah, Mbak.